antropologi politik. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, masyarakat, dan kebudayaan secara menyeluruh. Sedangkan antropologi politik adalah cabang antropologi yang mempelajari bagaimana kekuasaan, konflik, dan pemerintahan dibentuk dan dijalankan dalam konteks budaya yang beragama. B. Aspek kunci dalam antropologi politik. 1. Kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan dalam antropologi politik bukan hanya tentang kekuatan fisik atau militer, tetapi juga tentang kemampuan untuk memengaruhi orang lain, baik melalui paksaan, persuasi, atau pengaruh. Otoritas adalah bentuk kekuasaan yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Otoritas dapat berasal dari berbagai sumber seperti tradisi, hukum, atau kepemimpinan karismatik. Contohnya, sistem kasta di India adalah contoh bagaimana kekuasaan dan otoritas dibentuk oleh budaya dan tradisi. 2. Konflik dan resolusi konflik. Konflik adalah bagaimana integral dari kehidupan sosial dan merupakan sumber utama perubahan sosial. Resolusi konflik. Masyarakat mengembangkan berbagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik, seperti mediasi, arbitrase, atau hukum adat. Contohnya, sistem hukum adat di Indonesia seperti Siskamling, sistem keamanan lingkungan, dan musyawarah mufakat merupakan contoh bagaimana masyarakat mengelola konflik dan mencapai kesepakatan bersama. Antropologi politik mempelajari bagaimana negara terbentuk, bagaimana negara menjalankan kekuasaan, dan bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat. Pemerintahan. Antropologi politik juga meneliti berbagai bentuk pemerintahan. Contohnya, studi tentang negara-negara berkembang seringkali fokus pada bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat adat, bagaimana kebijakan negara mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan bagaimana masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. 4. Budaya dan politik. Budaya memainkan peran penting dalam pembentukan politik. Nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan masyarakat mempengaruhi cara mereka memahami dan menjalankan kekuasaan. Contohnya, ritual keagamaan, cerita rakyat, dan seni dapat menjadi cara bagi masyarakat untuk mengekspresikan nilai-nilai politik dan sosial mereka. 5. Antropologi politik dan pembangunan. Antropologi politik dapat memberikan perspektif kritis terhadap proses pembangunan. Bidang ini mempelajari bagaimana proyek pembangunan dapat mempengaruhi struktur kekuasaan, konflik, dan budaya masyarakat. Contohnya, antropologi politik dapat membantu memahami bagaimana proyek pembangunan dapat menyebabkan konflik antar kelompok masyarakat, bagaimana proyek pembangunan dapat menguntungkan kelompok tertentu, dan bagaimana proyek pembangunan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Dan kesimpulannya, antropologi politik memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan, konflik, dan pemerintahan beroperasi dalam konteks daya yang beragam. Bidang ini membantu kita memahami kompleksitas kehidupan sosial dan politik, serta bagaimana budaya dan politik saling mempengaruhi. C. Topik dalam antropologi politik. Antropologi politik membangun berbagai metode penelitian, termasuk observasi partisipan, wawancara, analisis teks, dan studi kasus. Tujuannya adalah untuk memahami kompleksitas politik manusia dan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam berbagai konteks budaya. Contoh topik yang dipelajari dalam antropologi politik, yang pertama sistem politik tradisional, yang kedua negara dan masyarakat, yang ketiga konflik etnis dan kekerasan, yang keempat gerakan sosial dan politik. Antropologi politik memberikan perspektif yang kaya dan kompleks tentang politik manusia. Dengan mempelajari bagaimana kekuasaan beroperasi dalam berbagai konteks budaya, antropologi politik dapat membantu kita memahami tentang politik kontemporer dan mengembangkan solusi yang lebih efektif.